Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan besar, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Situasi politik yang berkembang semakin kompleks, dengan kebijakan-kebijakan nasionalis yang diambil pemerintah justru menuai perlawanan dari berbagai pihak. Yang menjadi pertanyaan, apakah penolakan terhadap kebijakan ini benar-benar berasal dari masyarakat, atau ada pihak asing yang turut campur dalam upaya menggagalkan kebijakan yang sebenarnya menguntungkan Indonesia? Banyak yang curiga bahwa ada kekuatan besar yang bermain di balik protes-protes yang bermunculan belakangan ini. Salah satu kebijakan yang menuai sorotan adalah langkah Presiden Joko Widodo dalam menasionalisasi aset strategis. Kita semua tahu bagaimana Indonesia berhasil mengambil alih saham mayoritas Freeport, Blok Rokan, dan Blok Masela. Ini adalah langkah besar yang sebelumnya tidak pernah berani dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Dengan nasionalisasi ini, Indonesia bisa mengontrol sumber daya alamnya sendiri dan menggunakannya untuk kepentingan nasional. Namun, langkah nasionalisasi ini tentu saja tidak disambut dengan baik oleh negara-negara yang selama ini menikmati keuntungan besar dari eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Negara-negara yang sebelumnya mendapatkan pasokan bahan mentah dengan harga murah dari Indonesia kini mulai panik. Mereka tidak lagi bisa mengimpor dengan harga rendah, karena Indonesia kini memprioritaskan pengolahan dalam negeri. Kebijakan hilirisasi yang diterapkan Presiden Jokowi juga membuat banyak negara asing kebingungan. Sebelumnya, Indonesia hanya mengekspor bahan mentah seperti biji nikel, bauksit, dan tembaga. Namun, dengan kebijakan hilirisasi, Indonesia mewajibkan pengolahan bahan mentah ini dilakukan di dalam negeri sebelum diekspor. Ini memberikan nilai tambah yang besar bagi perekonomian nasional, tapi di sisi lain membuat negara-negara lain yang bergantung pada bahan mentah Indonesia menjadi frustrasi. Meski Jokowi berani dalam mengambil kebijakan nasionalis, ada satu hal yang membuatnya dianggap kurang tegas dalam menghadapi tekanan dari dalam negeri. Disinilah peran Presiden Prabowo muncul. Prabowo, yang dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berani, mengambil langkah-langkah besar yang bahkan lebih ekstrim dibandingkan pendahulunya. Salah satu kebijakan besar yang diambil oleh Prabowo adalah pemotongan anggaran secara besar-besaran. Langkah ini belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Sejak era Soekarno hingga Jokowi, anggaran pemerintah terus meningkat, terutama untuk belanja pegawai negeri sipil, PNS. Namun, Prabowo berani memangkas anggaran tersebut untuk dialihkan ke sektor-sektor yang lebih strategis. Pemotongan anggaran ini tentu saja menimbulkan reaksi keras, terutama dari kalangan aparatur sipil negara, ASN, dan pejabat daerah. Mereka yang sebelumnya menikmati berbagai fasilitas mewah dari anggaran negara kini harus berhemat. Tidak sedikit yang menentang kebijakan ini dengan alasan kesejahteraan mereka terancam. Namun, pertanyaannya adalah, apakah protes ini benar-benar murni dari masyarakat, atau ada pihak-pihak yang sengaja menggerakkan massa untuk menolak kebijakan tersebut? Dalam sejarah politik Indonesia, tidak jarang kebijakan-kebijakan besar mendapatkan perlawanan dari kelompok yang kepentingannya terganggu. Selain tekanan dari dalam negeri, kebijakan-kebijakan Prabowo juga memicu reaksi keras dari luar negeri. Salah satu contohnya adalah pelarangan ekspor gas alam. Kebijakan ini secara langsung merugikan beberapa negara yang selama ini bergantung pada pasokan gas dari Indonesia. Negara-negara yang selama ini mengimpor gas Indonesia kini harus mencari sumber energi lain. Data menunjukkan bahwa Singapura adalah salah satu negara yang paling terdampak oleh kebijakan ini. Negara tersebut mengimpor gas dari Indonesia dalam jumlah yang sangat besar. Dengan dihentikannya ekspor gas alam, Singapura menghadapi ancaman krisis energi yang bisa berdampak luas terhadap ekonominya. Selain gas alam, kebijakan yang mewajibkan 100% devisa hasil ekspor, DHE, disimpan di dalam negeri juga menjadi pukulan telak bagi beberapa negara. Selama ini, banyak pengusaha Indonesia yang menyimpan uang mereka di luar negeri, terutama di Singapura. Dengan kebijakan ini, mereka harus menyimpan uang mereka di Indonesia, yang tentunya mengganggu kepentingan perbankan asing. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, menunjukkan bahwa transfer dana dari Indonesia ke Singapura pada tahun 2024 mencapai 4.800 triliun rupiah. Ini adalah jumlah yang sangat besar, yang berarti jika kebijakan ini diterapkan, Singapura bisa kehilangan sumber pendapatan besar dari dana yang selama ini mengalir ke sana. Kebijakan lainnya yang memicu kontroversi adalah aturan bahwa 30% lahan sawit di Indonesia harus dikuasai oleh petani lokal. Ini adalah upaya untuk memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia, yang selama ini hanya menjadi pekerja di industri sawit yang didominasi oleh perusahaan asing. Namun, kebijakan ini tentu saja mengundang reaksi dari negara-negara yang memiliki kepentingan besar di sektor sawit Indonesia. Malaysia dan Singapura, misalnya, memiliki jutaan hektar lahan sawit di Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini,
Mereka khawatir akan kehilangan kendali atas industri yang selama ini sangat menguntungkan mereka. Tentu saja, negara-negara yang merasa dirugikan oleh kebijakan nasionalis Prabowo tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencari cara untuk mempengaruhi opini publik agar kebijakan ini ditentang oleh masyarakat Indonesia sendiri. Salah satu cara yang paling sering digunakan adalah melalui media dan propaganda. Banyak media yang secara tidak langsung membangun narasi negatif terhadap kebijakan-kebijakan nasionalis ini. Mereka menyoroti dampak negatif tanpa memberikan gambaran yang seimbang mengenai manfaatnya bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Selain media, agen-agen asing juga bisa menyusup ke dalam berbagai kelompok masyarakat untuk memprovokasi penolakan terhadap kebijakan nasionalis. Demonstrasi dan protes yang terjadi belakangan ini patut dicurigai. Apakah benar-benar murni dari rakyat atau ada kekuatan asing yang menggerakkan mereka? Salah satu kebijakan yang seharusnya mendapatkan dukungan penuh adalah program makan bergizi gratis bagi anak-anak. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi angka stunting, yang masih cukup tinggi di Indonesia. Namun, anehnya, kebijakan ini justru mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Padahal, data menunjukkan bahwa angka stunting di Indonesia mencapai 21% pada tahun 2023. Ini berarti 1 dari 4 anak Indonesia mengalami kekurangan gizi. Jika tidak diatasi, ini bisa berdampak buruk bagi masa depan bangsa. Karena anak-anak yang kurang gizi cenderung memiliki IQ lebih rendah dan kesulitan dalam pendidikan. Namun, mengapa masih ada yang menentang kebijakan ini? Apakah mereka benar-benar peduli terhadap anggaran negara, atau ada kepentingan lain yang ingin melihat Indonesia tetap memiliki generasi yang lemah dan mudah dikendalikan? Dari semua kebijakan yang telah diuraikan, sangat jelas bahwa kebijakan nasionalis Prabowo menekan berbagai kepentingan asing. Negara-negara yang selama ini menikmati keuntungan dari sumber daya Indonesia kini mulai merasakan dampaknya. Mereka tidak akan tinggal diam dan akan terus berusaha mengganggu kebijakan ini dengan berbagai cara. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sebagai rakyat Indonesia akan terpengaruh oleh propaganda mereka? Ataukah kita akan mendukung kebijakan yang benar-benar membawa manfaat bagi bangsa dan negara kita sendiri? Saat ini, kita berada di persimpangan jalan. Kita bisa memilih tetap menjadi negara yang bergantung pada asing, atau kita bisa bersatu dan mendukung kebijakan yang membawa kita menuju kemandirian ekonomi. Apa yang terjadi saat ini bukan sekadar masalah politik biasa, tetapi sebuah pertarungan besar antara kepentingan nasional dan kepentingan asing. Oleh karena itu, kita harus lebih sadar dan bersatu dalam mendukung kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan kemajuan Indonesia.